Oi, di video kali ini gue bakal unbox sebuah barang yang menurut gue sangat tidak penting dalam hidup gue. Jadi ini adalah sebuah kamera yang harganya cuma 80 ribuan. Gue beli di Shopee, yang beli temen gue. Dan ya setelah nyampe barangnya tempat dia diantar ke tempat gue sebenarnya nggak penasaran sih. Karena apapun itu yang berhubungan dengan kamera dan harganya murah, you know lah, udah tau lah hasilnya. Dan ini enteng banget, men. Enteng parah. By the way, ini action cam ya. Jadi ya apapun yang lu lihat di sini adalah sesuatu yang compact. Dan daripada gue banyak bacot, mendingan langsung unbox saya kali barang yang satu ini, si Kima kecil yang satu ini. Gue nggak tahu, sumpah ini mereknya apaan. Pokoknya gue nggak tahu. Soalnya yang pesanin temen gue dan ya langsung aja kalian unboxing si Kima Blacky hitam box yang ada di video ini, cuy. Oke, hal pertama yang gue rasakan ketika pertama kali for the first time in my life, anjay, gue megang kamera ini adalah ringan banget nih, ringan parah gitu kan. Jadi menurut gue ini adalah sesuatu hal yang bisa disebut dengan mainan. Kenapa itu mainan? Karena gue sebenarnya udah ngecek sih. Oh ya, by the way, ini video cuman lebih unbox sama nyerocos bacot sedikit. Kalau buat video pengetesannya gue nggak ada, karena gue nggak ada waktu juga. Ya, jadi gue sempetin buat unbox aja, anjay, sombong banget ya.
Jadi di sini dapat covernya sendiri, yuk ya udah ala-ala action cam pada umumnya lah. Ini kalau buat covernya sendiri nih berat ya, rigid ya, padat bahannya. Cuman kalau buat si kameranya sendiri, buat action camnya sendiri itu ringan banget, plastiknya kayak murahan. Ya bukan kayak, emang murahan cuy. Untuk baterai, gue nggak percaya ini 900 mAh. Soalnya waktu gue pencet nih kopong, kayak ini kayak cuma berbentuk kotak aja, aslinya isinya lebih kecil, kayak cuma di cover jadi lebih gede nih kabel data. Terus di sini dapat instruction manualnya. Cuman kayaknya ini untuk semua seri deh instruction manualnya, karena kayak ada beberapa bentuk yang ya gitulah, you know lah. Kayak satu produk gitu buat produk yang lain yang beda-beda dikit mungkin modelnya. Tapi yang jelas gue nggak permasalahin itu, ya lu tinggal otak-atik kayak di sini. Ini by the way harga 80 ribuan, gue kurang tahu harga pasti berapa soalnya yang pesen temen gue. Tapi gue udah dikasih lihat sih beberapa review sama temen gue, katanya hasilnya burik lah dan lain-lain. It's okay lah, namanya ini cuman apa ya, bukan it's okay ya, ya you know lah, lu ngeluarin duit 80 ribu terus lu pengen pakai gitu buat ngevlog gitu. Anjay banget gitu kan. Di sini untuk dudukannya dapet, terus ya, aksesorisnya standar lah, standar ala-ala kamera pada umumnya. Dan sini gue pengen ngebahas secara lebih detail sedikit untuk kameranya sendiri. Untuk lensanya sendiri, ini katanya sih lensanya lebarnya ini untuk wide lensnya ini sampai 140 derajat, tapi gue gak tahu juga, belum dites. Dan by the way, gue bilang 1080-nya ini untuk yang kualitas 1080-nya ini di produk ini cuman gimmick aja. Jadi kayak lo beli anjay 80 ribu gue bisa ngerekam di 1080. Tapi tahu nggak sih lo cuy, apa itu? Kenapa gue bilang gimmick nih kamera? Lo bayangin ya, lu bisa sih ngerekam 1080, tapi di 15 fps. Itu lu berasa kayak patah-patah gitu lo pasti. Ya gitulah pokoknya. Seburuk-buruknya kamera HP Cina, ini mungkin the best top of the line-nya kamera terpatah terngelek yang pernah lu jumpain. Kali. Karena gue ngeliat reviewnya aja udah pada bilang burik sih, kameranya kayak kurang bagus atau apalah. Tapi it's okay, itu udah wajar karena harganya udah murah men, no complain lah. Untuk baterai sendiri yang kayak gue bilang tadi 900 mAh, gue gak percaya ini 900 karena baterainya actually bentuknya gede banget, tapi kalau dipencet kopong parah. Nah, sekarang ngebahas soal covernya sendiri. Kalau buat semua hal yang ada di packaging ini, yang paling gue suka dari semuanya yang ada dalam packaging ini, including of the packaging, anjay, gak jelas gue ngomong, si Kima, so Inggris, adalah si cover kameranya. Cover kamera itu kenapa bang? Cover kameranya ini menurut gue apa ya? Dia bahannya ini kayak gak terkesan murahan kalau menurut gue, karena bahan plastiknya bening, padat, terus ketat banget, keras banget. Apapun yang ada di cover ini dia serba padat, nggak ada kayak kesan murahannya. Ya intinya ini berguna banget biar si kameranya jadi anti air kan. Kalau lu lihat situ tadi konektornya, beberapa konektor lagi, tombol-tombolnya maksud gue itu nggak kayak dilindungin karet, pokoknya gampang banget kayak kemasukan air bagian sela-selanya. Tapi kalau udah dipakein cover ini, gue rasa sih anti air. Dan ini gue coba tes ringan gitu karena gue penasaran cuy. Dan ternyata setelah gue celup-celupin, gue lelep-lelepin gitu kan yang lama gitu, gue rendam-rendam, tapi nggak gue rebus. Kalau direbus enaknya pakai bumbu lah. Tapi waktu gue rendam-rendam ini gue kayak keluar gelembung-gelembung gitu kan, kayak ada tiny bubble-bubble gitu. Lu bisa lihat situ, ini gue tenggelamin. Nah itu waktu gue tenggelamin kayak ada bubble-bubble gelembung gitu, kayak gue kira kayak bakal bocor ini. Terus gue coba naikin celup, ya you know lah, kayak ngetes ngerendam gitu. Terus ada tombol-tombol ini gue coba pencet-pencet. Nah waktu tombol-tombol yang ada di cover ini gue coba pencet, gue kira kemasukan air anjir. Soalnya waktu gue pencet kayak ada bubble-bubble kayak gelembung-gelembung keluar gitu kan. Wah ternyata ya itu tidak terjadi. Jadi semua tombol ini gue coba pencet secara berulang. Ya gue gak tahu pasti seberapa lama, tapi gue tekan-tekanin dalam gitu sampai mentok gitu setiap tombol-tombol yang ada di cover ini. Dan ternyata alhasil setelah gue tekan-tekan dan gue rendam dengan waktu yang gak terlalu lama, ya dengan kedalaman bisa dibilang berapa nih? 50 mm, anjay, aturan orang tuh 50 meter kan, ini 50 mm. Ya pokoknya dengan kedalaman segitulah, ya buat masak Indomie lah segitulah akhirnya, kayak 2 bungkus Indomie. Dan waktu gue buka gitu covernya, air gak masuk sama sekali men. Jadi menurut gue
Ya buat covernya ini menurut gue ya the best lah, dengan harga 80.000 lo bisa dapet cover kayak gini. Ya gak sih? Tapi buat kameranya sendiri tuh ya ampasnya ampas gitu cuy. Lo apa ya, lu kayak wah lu pengen ngebuat YouTube channel nih, terus lu mikir cari action cam yang murah gitu kan, terus lu mikir wah 80.000 sikat langsung beli gitu kan, begitu nyampe lengketin di helm pasti ujung-ujungnya lu maki tuh yang jual. Enggak bercanda, gue terlalu frontal nih, gue ngomong terlalu jujur. Ya tapi yang jelas lu bisa lihat di sini spesifikasinya. Untuk spesifikasinya sendiri ya yang kayak gue bilang tadi, bisa ngerekam di 1080 tapi gimmick banget. Lu bayangin 15 fps. Lu katanya kayak zaman tahun 60-an kali ya, kayak ngerekam tuh kayak patah-patah cepet gitu kan. Anjay, kayak film ini, kayak film-film sejarah gitu kan. Nah, untuk 30 fps-nya itu di 720, dan ya itu ini serba salah sih. Untuk 720 ini lu nggak bakal bisa kayak nge-cut in frame gitu, kayak ada beberapa poin yang pengen lu zoom, itu bakal burik banget sih hasilnya cuy. Dan untuk lensa lebar sendiri di 10 lagi di 140 derajat, menurut gue udah cukup lebar, tapi gue nggak tahu aslinya kayak gimana. Dan di sini ada keterangan waterproof sampai 30 meter alias tanah air sampai kedalaman 30 meter, tapi gue juga masih belum yakin apakah bisa sampai 30 meter. Soalnya mengingat tadi dengan air yang sebanyak panci aja kayak ada gelembung-gelembung masuk kan. Dan untuk layar sendiri ini 2 inch dan baterai 900 mAh, tapi gue nggak percaya 900 mAh. Dan ya pokoknya ya apapun yang lu lihat sini adalah semua isi dari kamera yang harga 80 ribuan. Jadi gimana nih? Gimana? Menurut lu nih, worth to buy atau enggak nih? Dan kenapa sih? Coba lu bayangin, kenapa sih lu harus beli nih kamera? Dan apa coba pikiran orang-orang di luar sana beli kamera beginian? You know lah, ada harga tuh harga rupa cuy. Jadi ya effort sedikit lah gitu kalau ingin membeli sesuatu dengan hasil yang bagus. Kadang gue kayak suka set boy juga sih ngeliat komentar, udah tahu kamera begini pengen nganggep lebih. Tapi ya udahlah, sampai di sini video gue mengenai kamera yang harganya nggak ngotak.